There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong, but you will find that there is a... Halo teman-teman, apa kabar? Ibu Vero berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan selalu menjaga kita semua. Kita juga perlu bersyukur karena sudah 4 minggu ini kita masih bisa terus belajar tentang karya keselamatan Allah. Terima kasih ya buat yang sudah mengerjakan tugas agama Kristen di sekolahmu. Buat yang belum, tetap ditunggu ya. Semangat! Sebelumnya kita sudah belajar tentang bangsa Israel yang merindukan raja. Allah memang memberikan Israel raja pertama mereka, yaitu Raja Saul. Namun Raja Saul bukan raja yang baik. Raja Saul tidak taat kepada Allah. Allah ingin segera mengganti Raja Saul dengan orang pilihannya. Siapa ya raja yang akan menggantikan Raja Saul? Apakah kalian tahu? Yuk dengarkan kisah berikut. Daud diurapi. Saul adalah raja Israel yang tidak taat pada Allah. Maka Allah memilih raja baru yang lebih baik untuk Israel. Tuhan mengirim Samuel ke Bethlehem untuk bertemu dengan seorang yang bernama Isai. Salah satu anak Isai akan menjadi raja Israel berikutnya. Isai punya 8 anak. Anak sulung Isai bertubuh tinggi dan rupawan. Saat Samuel melihatnya, ia pikir anak itu yang akan menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata pada Samuel, "Bukan dia. Jangan melihat apa yang terlihat di luar, tetapi aku Tuhan melihat hati." Anak Isai diperkenalkan bergiliran, tapi Tuhan tidak memilih satupun dari mereka. "Apakah masih ada anakmu yang lain?" tanya Samuel. Jawab Isai, "Ada, anak bungsu Daud." Isai memanggil Daud. Saat Daud datang, Tuhan berkata pada Samuel, "Dia orangnya." Samuel mengurapi Daud dengan minyak di kepalanya, tanda Allah memilih menjadi seorang raja. Roh Allah bersama Daud dan Samuel. Saat bangsa Filistin mengumpulkan tentara melawan Israel, Raja Saul mempersiapkan tentaranya juga. Ternyata Filistin punya seorang pejuang besar bernama Goliat. Goliat berteriak kepada bangsa Israel, "Kirimkan aku orang terbaikmu dan kami akan 1 lawan 1. Tidak ada seorang pun yang mau. Mereka takut pada Goliat. Suatu hari Isai menyuruh Daud membawa makan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Daud melihat Goliat dan bangsa Israel nampak ketakutan. Daud mendekati Raja Saul dan berkata, "Aku akan melawannya." Daud pernah melawan singa dan beruang. Ia percaya Allah akan menjaga dirinya. Saul menawarkan senjata pada Daud, tapi itu keberatan. Daud malah mengambil 5 batu licin dari sebelah sungai dan menemui Goliat dengan bekal senjata batu dan ketapel. Goliat meledek Daud karena ia masih kecil. Daud berkata, "Kau datang berperang dengan tombak dan pedang, tapi aku datang dalam nama Allah. Allah pasti selalu menang." Daud lari mendekati Goliat. Ia melempar batu tepat mengenai dahi. Goliat langsung terjatuh dan Daud mengalahkannya. Bangsa Israel menang dan bangsa Filistin pergi jauh. Teman-teman, Daud tidak tampak seperti raja atau pejuang besar. Tapi Tuhan tetap memilih Daud menjadi raja atas Israel dan membuat Daud mengalahkan Goliat. Bangsa Israel terlalu lemah dan takut menghadapi Goliat. Mereka butuh Daud untuk berperang, sama seperti Yesus yang tidak tampak seperti raja. Tetapi kita butuh Yesus berperang untuk kita. Yesus memberi kemenangan atas dosa dan kematian.
Yesus memberi kemenangan atas dosa dan kematian kita. Tentu kalian sudah mendengar hal itu ya di ibadah Paskah, bahwa Tuhan Yesus telah datang dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karya Allah ini memberi kita keselamatan. Apakah kalian mau berterima kasih pada Tuhan yang sudah menyelamatkan kalian? Kalian pasti mau berterima kasih pada Allah, ya kan? Tapi bagaimana caranya ya? Apakah dengan berdoa? Itu pasti. Apakah dengan menyanyi lagu pujian? Itu juga pasti. Terus bagaimana lagi dong kalian bisa berterima kasih kepada Allah dengan cara membawa kebaikan, membawa kelegaan bagi sesama. Tepat seperti yang diteladani oleh Daud dan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa membawa kebaikan kepada sesama selama pandemi COVID-19 ini? Lakukan di rumah saja. Teman-teman, tahukah kalian selama pandemi COVID-19 ini banyak orang yang harus berjuang menghadapi keadaan yang baru, harus merasa tertekan, terkurung dalam rumah, merasa tidak bebas beraktivitas, harus tinggal terpisah atau harus merasa sedih dan lebih khawatir dari hari-hari biasanya. Kalian bisa mulai memperhatikan orang-orang terdekat ini. Dengan demikian, kalian pasti menghibur mereka. Kalian bisa mulai menelpon atau melakukan video call dengan teman-teman atau keluarga yang tidak serumah. Tanyakan apa kabar mereka selama 1 bulan ini. Apakah mereka sehat-sehat saja? Apakah mereka merasa takut? Ajak mereka bernyanyi bersama. Atau kalian bisa berbagi cerita. Kalian juga bisa mengajak mereka berdoa bersama. Selain itu, kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian selama berada di rumah. Setelah itu, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Bila ada rekaman atau video saat menghubungi teman atau keluarga, bisa kalian unggah di Google Drive kelas kalian masing-masing. Apapun itu, mari kita usahakan kebaikan sebagai bentuk terima kasih kepada karya keselamatan Allah, meski dalam keadaan yang sangat terbatas. Hendaklah kita saling menolong dan membawa kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Dadah. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure